Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang diskoneksi satu gugus fungsi Cx. Jadi materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kimia sintesis pada program studi S1 Farmasi Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Nah, diskoneksi satu gugus Cx ini adalah pemutusan gugus Cx atau Cn atau jadi X di sini mewakili atom selain atom C dan H. Jadi bisa C dengan halogen, C dengan N atau C dengan O dengan melibatkan sinton positif atau dengan menggunakan reagen yang mengandung gugus pergi yang baik. Nah, gugus pergi ini apa sih sebenarnya? Gugus pergi ini adalah gugus fungsi yang mudah diusir atau mudah disubstitusi dengan senyawa yang lain. Dan gugus pergi ini sangat reaktif. Nah, reaksinya hampir selalu reaksi ionik dan melibatkan heteroatom nukleofilik. Jadi contohnya misalkan Rx ini rumus umumnya ya. Jadi R ini rantai C, rantai karbon C dengan gugus fungsi X. Nah, kalau kita menemui seperti ini, kita ingin membuat molekul yang seperti ini, maka kita lakukan diskoneksi pada C dan X. Jadi kita diskoneksi ikatannya, kita putus ikatan antara R dan X ini, C dengan X ini, sehingga sinton negatif itu akan ikut ke heteroatom, atom yang selain C. Jadi yang menjadi sinton negatif adalah X. X-min, dan atom karbonnya akan bermuatan positif R+, jadi menjadi sinton positif. Nah, ini sinton kationik. Nah, sinton kationik ini nanti akan berikatan dengan Ry, yang mana Y ini nanti adalah gugus pergi yang baik, misalkan Br atau golongan halida yang lainnya. Itu. Nah, beberapa gugus pergi yang baik ini adalah ada halogen, IBrCl, kemudian yang kedua adalah ester sulfonat atau OTS, ester sulfonat. Nah, ini contoh dari OTS, ini ester sulfonat di sini. Jadi ada suatu ester, ada toluen di sini ya, ester toluen sulfonat. Jadi di sini berupa benzil sulfonat, ini toluen sulfonat, benzil sulfonat, ini adalah metil sulfonat. Jadi sulfonat itu adalah dari kalimat dari SOO- ini sulfonat, kemudian ini toluen ini adalah benzena dengan CH3, jadi toluen sulfonat itu CS, ada toluen dengan ion sulfonat, benzil sulfonat adalah benzena dengan ion sulfonat, metil sulfonat adalah rantai CH3 metil dengan sulfonat. Nah, reagen untuk memperoleh gugus pergi bisa digunakan reagen RBN, RI, RTS, dan ROBS. Misal seperti ini. Jadi gugus perginya ini nanti, nah ini misal dari ROTS ya ini. OTS-nya di sini, OTS-nya ini adalah R-nya. Nanti akan terjadi pemutusan pada ikatan O dengan C ini, elektron akan berpindah ke atom O. Nah, ini yang pertama, kita lakukan diskoneksi. Bagaimana kalau kita mendiskoneksi turunan asam karboksilat? Artinya kan target molekul kita adalah turunan asam karboksilat. Jadi turunan asam karboksilat ini mudah sekali diskoneksi. Misalkan ini ada rumus umumnya RCOX, X ini bisa berupa apapun ya, bisa berupa turunan asam karboksilat yang lainnya. Karena kalau asam karboksilat kan RCOOH. Nah, kalau turunannya kan OH-nya ini diganti dengan yang lain ya. Nah, kalau kita ingin mensintesis senyawa turunan asam karboksilat, maka analisa retronya atau diskoneksinya kita lakukan pada pemutusan pada C dengan X. Di sini terjadi pemutusan di sini. Sehingga
X ini nanti kan menjadi X-min. X-min akan bergabung dengan atom hidrogen menjadi XH. Dan RCO-nya ini akan menjadi RCO+, sehingga RCO+ ini nanti sinar positifnya akan berikatan dengan gugus pergi yang baik. Y tadi. Contohnya, misalkan saat kita ingin mensintesis senyawa anti serangga atau repelan, senyawa di samping ini. Nah, di sini pH ini fenil ya. Jadi ini gugus fenil, ini juga fenil. Di sini ini adalah salah satu dari, ini merupakan suatu senyawa ester. Kita lihat kan di sini ada RCOOR. Nah, ini salah satu turunan asam karboksilat yaitu ester. Nah, saat kita menemukan suatu target molekul seperti ini, maka diskoneksi yang kita lakukan adalah pada C karbonil, ikatan C karbonil dengan gugus fungsi X. X-nya di sini kan berupa OR ini. Nah, sehingga terjadi pada C dengan O. Sama seperti rumus yang di atas ini ya. C dengan O. Sehingga terjadi pemutusan. Sinton negatifnya berupa O-. Nah, O- ini akan berikatan dengan H sehingga membentuk suatu senyawa fenol. Mungkin benzoil ya, ini maaf. Terus ini membentuk senyawa dengan gugus pergi yang baik, turunannya biasanya ini membentuk suatu senyawa halida asam, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana proses sintesisnya? Proses sintesisnya dari senyawa ini, alkohol ini, kita reaksikan dengan klorida asam, karena tadi saya bilang kan gugus pergi yang baik itu klorida. Salah satunya adalah halogen ya, jadi kita berupa klorida asam, kemudian dengan keberadaan basa piridin, sehingga terbentuk senyawa ester yang kita inginkan. Nah, fungsi dari piridin ini sebagai pelarut dan katalis merupakan basa lemah, berfungsi untuk menangkap HCl untuk menetralisir dengan mekanisme pembentukan garam piridinium klorida. Nah, klorida asam yang digunakan dalam sintesis ini karena memiliki sifat elektrofilik yang paling kuat di antara turunan asam karboksilat yang lainnya. Jadi di antara turunan asam karboksilat yang lainnya, kalau kita ingin membuat starting material untuk menghasilkan suatu turunan asam karboksilat yang lainnya juga, kita menggunakan starting material dengan gugus pergi yang paling baik, dengan reaktivitas paling tinggi adalah klorida asam atau halida asam. Jadi klorida asam ini bisa diganti dengan bromida atau iodida. Nah, klorida asam ini dapat dibuat dari reaksi asam karboksilat dengan PCl5 atau SOCl2. Jadi untuk membuat turunan asam karboksilat yang lainnya, kita bisa menggunakan turunan asam karboksilat dengan reaktivitas yang paling tinggi. Nah, kenapa kita menggunakan basa piridin? Karena penggunaan basa kuat dapat merusak ester. Jadi ester yang terbentuk ini nanti, kalau kita menggunakan basa kuat, ester yang kita terbentuk ini nanti bisa rusak, bisa berubah. Karena kan masih ingat ya, senyawa reaksi esterifikasi ini kan sifatnya sebenarnya kan bolak. Jadi keberadaan basa kuat ini dapat merusak ester. Nah, merusaknya bagaimana? Merusaknya nanti esternya bisa membentuk suatu asam karboksilat, Jadi tidak terbentuk ester akhirnya. Nah, senyawa turunan asam karboksilat lainnya dapat dibuat dari klorida asam. Jadi kalau tadi kan kita mau sintesis ester, kita buatnya dari klorida asam, direaksikan dengan alkohol. Nah, bagaimana senyawa turunan asam karboksilat yang lain? Kita bisa membuat dengan klorida asam atau dari turunan asam karboksilat lainnya yang memiliki tingkat reaktivitas yang lebih tinggi. Jadi di sini gambar ini adalah menunjukkan tingkat reaktivitas dari turunan asam karboksilat. Dapat dilihat turunan asam karboksilat yang paling reaktif adalah halida asam atau klorida asam. Di sini RCOCl. Ini yang paling sering digunakan untuk starting material atau bahan baku pada sintesis turunan asam karboksilat. Sedangkan yang paling tidak reaktif adalah senyawa amida.
Jadi senyawa amida ini tidak bisa digunakan sebagai starting material otomatis ya. Jadi urutannya kalau kita mau, misalkan kita mau membuat senyawa amida, maka dapat kita peroleh dari halida asam, anhidrida atau ester. Nah, saat kita mau membuat senyawa anhidrida ini tidak bisa diperoleh dari senyawa ester atau amida karena senyawa ester atau amida kurang reaktif daripada senyawa anhidrida. Jadi saat ingin menghasilkan senyawa anhidrida seperti ini, senyawa anhidrida ini hanya bisa diperoleh dari senyawa halida asam karena halida asam lebih reaktif daripada anhidrida. Itu cara baca grafik ini seperti itu ya. Nah, senyawa halida asam ini nanti kita peroleh dari asam karboksilat direaksikan dengan SOCl2 atau PCl5. Nah, kalau ingin menghasilkan senyawa amida, kita bisa melalui 3 jalur seperti ini. Bisa melalui halida asam, atau melalui anhidrida, atau melalui starting material ester. Nah, melalui starting material ester. Nah, tapi yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus kalau kita menggunakan klorida asam karena gugus pergi Cl ini gugus pergi yang sangat baik. Ini lebih reaktif sehingga reaksinya berjalan lebih cepat daripada saat kita menggunakan starting material anhidrida atau ester. Gitu. Ini contoh sintesis senyawa amida. Contoh misalkan kita mau mensintesis propanil. Nah, ini senyawa nomor 17 ini. Propanil ini merupakan pembasmi gulma pada tanaman padi, termasuk dalam kelompok amida. Ciri-cirinya kelompok amida kan ada C karbonil O. Nah, di sampingnya CO karbonil ini ada atom N, NH, NR, NR2. Nah, dari hasil diskoneksi, kita diskoneksi kan pasti pada antara C karbonil dengan gugus X. Gugus X-nya kan berupa NH, berarti diskoneksi antara C dengan N. Nah, sehingga NH ini akan menjadi N-, langsung mengikat dengan H+, jadi NH2. Nah, di sini. Nah, NH2 ini kita reduksi, kita lakukan konversi gugus fungsi. Karena untuk substitusi ke benzena NH2, substitusi ke benzena itu tidak ada reaksi untuk melakukan substitusi memasukkan NH2 ke benzena, sehingga kita lakukan reduksi, kita lakukan perubahan gugus fungsi menjadi NO2. Nah, NO2 ini kita diskoneksi di sini. Jadi nanti bisa dilihat pada penjelasan tentang sintesis senyawa aromatis bagaimana dan diskoneksinya. Jadi kita lakukan reduksi di sini, kita lakukan diskoneksi di sini. Sehingga starting material untuk senyawa propanil ini adalah ortodiklorobenzena. Ini. Nah, bagaimana cara sintesisnya? Berarti kan kalau diskoneksi ini kan retro ya. Kalau sintesisnya kita mulai dari yang di sini. Ortodiklorobenzena ini sebagai starting material kita reaksikan dengan reaksi nitrasi. Nah, tadi tujuannya untuk memasukkan atom N. Nah, karena kalau kita masukkan langsung NH2 itu tidak ada reaksi, tidak bisa langsung kita masukkan dengan NH2. Jadi kita masukkan melalui reaksi nitrasi, yaitu dengan reagen HNO3 dengan katalis asam H2SO4 sehingga menjadi nitro ya, menjadi 1 nitro 3,4 diklorobenzena ini membentuk senyawa nomor 19 ini. Nah, dari senyawa nomor 19 ini kita lakukan reduksi pada nitro. Kita reduksi menggunakan H2 dengan katalis PD dan C. Nah, sehingga NO2 ini akan tereduksi menjadi NH2. Nah, setelah kita lakukan reaksi reduksi sehingga terbentuk NH2, kemudian selanjutnya kita lakukan reaksi menggunakan reaksi dengan ini halida asam di sini. Kita reaksikan dengan halida asam sehingga N ini akan menggantikan Cl. Cl ini akan pergi, Cl pada CO karbonil ini akan pergi sehingga akan terbentuk seperti ini senyawa propanil. Ini cukup singkat ya, sebenarnya mudah.
Yang penting harus paham bagaimana tingkat reaktivitas tadi, reaktivitas turunan asam. Nah, ini yang kedua adalah senyawa eter. Bagaimana kita memperoleh senyawa eter? Kalau tadi kan turunan asam karboksilat ya. Jadi kalau asam karboksilat tadi kan C dengan C karbonil diskoneksi dengan gugus fungsinya. Nah, bagaimana kita melakukan sintesis terhadap senyawa eter? Senyawa eter itu memiliki gugus fungsi ROR. Gugus fungsinya ROR, ikatan tunggal ya. Nah, contoh, kita mau melakukan sintesis dengan target molekulnya adalah senyawa nomor 24. Nah, senyawa nomor 24 ini merupakan senyawa eter. Di sini, fungsi eter. Nah, kita lihat. Maka diskoneksinya kita lakukan pada sebelah kiri atau sebelah kanan. Ada dua pilihan. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau kita diskoneksi pada sebelah kiri, maka kita masuk ke jalur A. Maka akan terbentuk starting materialnya berupa vinyl klorida di sini. Benzoil klorida ya, ini ada CH3-nya. Nah, dan yang kedua adalah berupa alkohol. Nah, kalau kita menggunakan diskoneksi pada posisi B, maka yang terbentuk adalah suatu fenol, suatu alkohol, suatu alkohol dengan alkil halida. Di sini ada senyawa nomor 25, 26, 27, 28. Nah, proses sintesisnya dari sini kita pilih salah satu. Nah, dari salah satu ini kita pilih yang mudah bereaksi, itu adalah yang A di sini. Karena apa? Karena nanti OH ini bisa mengusir Cl. Cl ini gugus pergi yang baik. Jadi dari senyawa nomor 26 ini kan OH. Nah, kita reaksikan dengan NaH sehingga terbentuk intermediate-nya ini berupa O dengan pemuatan negatif. Nah, ini suatu nukleofil. Nah, di sini ada Cl. Nanti senyawa 29 ini akan menyerang C yang terikat pada Cl. Cl ini akan pergi. Sehingga terbentuklah senyawa nomor 24 dengan rendemen sebesar 85%. Gitu. Nah, di sini ringkasan senyawa yang dapat diperoleh dari alkohol. Kalau tadi kan, kalau yang pertama tadi ringkasan senyawa yang dapat diperoleh dari asam karboksilat ya. Nah, di sini kalau kita starting materialnya berupa alkohol, ini ROH. Di sini tolong dihafalkan ya. ROH saat kita reaksikan dengan RCOCl dengan ada basa piridin, maka akan terbentuk suatu senyawa ester RCOOR. Nah, kalau ROH ini kita reaksikan, ini akan membentuk, di sini ada TSCl dengan piridin. Nah, ini akan membentuk ROTS. Di sini akan, kalau direaksikan dengan NH2 2 kali CS dan NaOH2O, maka akan terbentuk suatu senyawa tiol. Ini dengan metil klorid, ini akan membentuk suatu senyawa eter. Di sini adalah eter ya, ini ROTS, ROMS ini adalah eter. Ini reaksi selanjutnya. Sini. Jadi bisa dilihat RCl ini kalau direaksikan dengan RCl, ROH kalau RCl ini akan bereaksi, ROH ini akan bereaksi membentuk RCl. Nah, ini adalah intermediate-nya, kemudian ini reagennya, dan ini adalah hasilnya. R itu rantai karbon, O atom O, S itu atom sulfur, Al alkil halida, ini RHAL itu alkil halida. Jadi bisa berupa Cl, bisa berupa
Br atau I. RNU itu derivatif yang lainnya. Oke. Sekian presentasi dari saya untuk diskoneksi gugus fungsi Cx. Jadi mohon dipelajari, terutama yang paling sering dilakukan itu adalah diskoneksi turunan asam karboksilat. Jadi gugus Cx itu sebenarnya sintesis tersebut sudah pernah dilakukan, sudah pernah kita pelajari juga pada praktikum kimia organik 2. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.